Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum sharing Dhamma kita mulai, kita satukan dua telapak tangan untuk menghormati Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang paling saya sukai dari pekerjaan saya sebagai seorang guru adalah ngobrol dengan anak-anak. Karena dari ngobrol dengan anak-anak itu sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi yang namanya belajar itu bukan selalu dari orang yang lebih tua. Malah kadang-kadang dari anak-anak kecil yang pemikirannya masih polos, masih sederhana, belum rumit seperti pikiran orang dewasa ini kita bisa belajar banyak. Nah, kemarin 2 hari yang lalu itu saya ngobrol dengan 2 anak yang usianya SMP ya. Mereka sedang cerita-cerita tentang seorang tokoh nih, tokoh koruptor yang korupsinya enggak main-main sampai T. Dan mereka mengatakan, itu loh misi ini, suaminya ini. Wah, informasinya sangat full. Saya tahu ada kasus itu, enggak tahu namanya, enggak tahu suaminya siapa, tapi saya dapat informasi dari anak-anak. Itu korupsi sekian banyak, bahkan sampai bisa mengadakan pernikahan di Disneyland gitu. Oh ya, kemudian saya dengarkan cerita mereka dan saya tanya, kalau menurut kalian, karena ada 2 anak laki-laki nih, kalau menurut kalian happy dong ya, bisa mengadakan pernikahan di Disneyland, seperti impian yang menjadi nyata. Satu anak bilang, iya Miss, pasti happy sekali karena acaranya pasti luar biasa, kemudian hidangannya, itu kebahagiaan yang menjadi kenyataan. Itu satu anak, kemudian temannya menyangkal, enggak Miss, enggak happy kok. Itu happy berapa lama sih? Wah, saya kaget nih, kok anak kecil bisa bilang seperti itu? Anak kecil, maaf, anak remaja ya, pra-remaja. Maksudnya gimana? Ya kan happy-nya cuma sebentar. Waktu pesta pernikahan aja, waktu makan. Sesudah itu balik ke rumah kan sudah enggak happy lagi. Oh. Dari mereka saya kaget nih. Kemudian saya tertarik untuk saya pancing lagi. Memang happy-nya cuma sebentar ya. Sekarang coba nih, kalau kamu ulang tahun, kamu pengen dirayain di mana sih? Yang buat kamu happy, yang kamu merasa senang, merasa bisa, wah ini loh ulang tahun saya. Kalau saya sih pengennya cuma makan bersama aja di rumah. Enggak pengen dipestain, di KFC, di mana, di rumah makan, enggak. Tapi, nah ini yang harus digarisbawahi nih. Tapi kadang-kadang mamah itu enggak mau. Mamah itu yang maksa, harus dipestain di sini, harus membagikan makanan ke teman-teman. Padahal saya enggak mau pesta ulang tahun saya seperti itu. Itu enggak ada artinya. Yang ada artinya bagi dia adalah makan bersama keluarga dan semua keluarganya hadir komplit. Ayah, ibu, adik, kakak dan dia. Dia lebih suka makan di rumah dengan seluruh anggota keluarga. Yang saya garis bawahi adalah kata-kata kadang-kadang mama enggak mau. Mama harus pesta ulang tahun, harus makan di luar, di rumah makan yang mewah, hidangan yang tentu saja mewah. Ada rasa, wah ini anak ini sebetulnya kebijaksanaannya nih udah level tinggi nih.
Nah, Bapak Ibu, kalau saya kaitkan dengan sharing Dhamma hari ini, kita sebagai manusia itu selalu ingin merasa bahagia. Ya, benar atau benar? Benar ya. Nah, kadang-kadang kita harus tahu, kita harus paham bahwa kebahagiaan itu ada dua. Ada kebahagiaan yang semu. Kita anggap itu suatu kebahagiaan. Seperti tadi yang dikatakan anak tadi. Makan di tempat mewah, kemudian berpesta pora, bermewah-mewah. Itu kebahagiaan yang sebetulnya adalah kebahagiaan yang semu. Senangnya berapa lama sih? Begitu pestanya selesai, ya sudah. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan yang sejati. Nah, ini yang harus jadi sasaran kita, target kita sebagai murid Sang Buddha, sebagai manusia yang mendapat kesempatan untuk bertemu Dhamma dan belajar Dhamma, belajar kebenaran. Kebahagiaan yang dijadikan target adalah kebahagiaan sejati. Maksudnya adalah kebahagiaan yang tertinggi, tidak berubah, tidak tergoyahkan, murni. Dan pencarian kebahagiaan ini di dalam Buddhisme itu serius loh Bapak Ibu. Kebahagiaan yang sejati tadi dilakukan dengan serius, bukan main-main, penuh dedikasi, disiplin, dan ada kemauan untuk melakukan pengorbanan yang cerdas. Nah, apa itu kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan sejati adalah pada saat kita memiliki pikiran yang terlatih dan terkendali. Pikirannya tidak liar, disitulah kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Kelihatannya gampang ya. Wah, ternyata kok gampang, gak perlu kemana-mana, betul gak perlu kemana-mana, gak usah dicari jauh-jauh, gak usah pakai biaya banyak-banyak, duduk aja diam, mulai melatih pikiran supaya terkendali, tanpa biaya. Segampang itu. Tapi kalau dipraktekkan susah. Kita merasa saya nggak punya waktu untuk itu. Saya nggak punya waktu untuk duduk diam dan melatih pikiran. Nah, tadi dikatakan pencarian kebahagiaan dalam Buddhisme, pencarian kebahagiaan sejati itu butuh pengorbanan yang cerdas. Pengorbanan apa Bapak Ibu? Pengorbanan yang cerdas. Itu pengorbanan seperti apa? Satu murid Buddha mengatakan, pengorbanan yang cerdas itu, aku mau menukar kematian dengan kehidupan. Aku menukar ikatan dengan kebebasan tertinggi. Kemudian, pengorbanan yang cerdas yang lain adalah ibaratnya nih, kalau sekarang kita sudah punya permen, seneng kan? Anak kecil seneng dapat permen ya, suka, happy. Kebahagiaan yang murni, yang sejati, ini bukan permen tadi loh, yang kelihatannya enak. Nah, maukah kita menukar permen kita dengan sebatang emas? Itu kebahagiaan sejati. Ini pembandingnya. Permen sudah di tangan, sudah dipegang kuat-kuat, kemudian diletakkan, dilepas, ditukar dengan, kalau kita lepas permen itu kita akan mendapat sebatang emas. Mau enggak? Mau. Tapi lepasnya ini loh susah. Kira-kira nih permen ini apa ya? Yang harus kita lepas.
Kebahagiaan. Lah udah berarti kebahagiaannya sudah di tangan. Apa? Kesenangan. Kesenangan apa Pak Eko? Kesenangan. Yes, itu dia. Karena itu cepat sekali permen yang sudah di tangan kita anggap sebagai kebahagiaan. Itu adalah kesenangan yang ada hubungannya dengan indera. Dan itu kita, kalau kita mau jujur, kita dipupuk supaya melekat dengan kesenangan-kesenangan indera. Sejak kecil, sejak kita lahir dari bayi, kita dibuat melekat dengan kesenangan-kesenangan indera. Karena itu kebutuhan fisik kita. Kalau ada bayi nangis, ibu akan datang, akan mengelus, mengangkat, pok-pok, meraba, nina bobok. Bayi nangis, diberi makanan, diberi minuman. Bayi nangis dilagukan, dinina bobokkan dengan suara yang merdu. Dari awal kita sudah dipupuk tumbuh dengan semua kesenangan indera dipenuhi. Kalau ada anak nih, yang saya lihat anak TK, diberi makan ibunya, nggak mau makan sayur. Diberi apa Bapak Ibu? Kalau nggak mau makan sayur, dikasih makan lain yang lebih enak. Ya, kasih daging lah. Nggak mau makanan rumah, dibelikan makanan dari luar. Nggak mau makanan yang biasa, gorengan, junk food yang pasti jadi seleranya anak-anak. Daripada anak saya nggak makan, lebih baik saya beri makan makanan yang nggak sehat. Ini memupuk kesenangan indera. Dari kecil kita seperti itu. Nggak nyaman ya, tidur nggak nyaman. Anaknya rewel, kalau ada AC nyalakan AC. Kita hidup dengan makanan-makanan yang membangkitkan, menambah kesenangan indera. Dan lama-lama kita nggak bisa lepas. Lah mau lepas gimana? Kita hidup dengan itu. Jadi butuh kekuatan ekstra untuk melepas ini. Semua kesenangan indera. Karena kesenangan indera tadi adalah kebahagiaan semu, kebahagiaan palsu. Jadi PR kita berat Bapak Ibu. Memotong kesenangan indera. Padahal sekarang yang namanya promosi atau iming-iming yang membangkitkan kesenangan indera itu banyak sekali. Kalau saya bilang itu banjir. Semua indera kita dibanjiri oleh ini loh. Kamu mau enggak ini? Mata, setiap kali kita melihat sesuatu yang indah-indah. Ada promo ini, promo itu, mau beli ini, mau beli itu. Telinga, kulit, semuanya. Jadi banjir nih, pancingan, rangsangan untuk meningkatkan, untuk menambah, untuk memperkuat kelekatan kita terhadap kesenangan indera. Banjir yang membuat kebakaran. Kebakaran apa? Nafsunya juga jadi tambah. Nggak bisa dilepas. Kecuali kita mengatakan stop. Dengan cara apa? Melatih pikiran supaya bisa terkendali. Nah ini PR bukan hanya dalam kehidupan ini, tapi dalam kehidupan berikutnya saya yakin ini masih jadi PR yang luar biasa.
Nah, sebetulnya kalau kita sadar bahwa saya pengen itu, pengen ini, saya pengen ya tetap memenuhi kesenangan indera, tapi saya juga pengen tetap bahagia. Gitu kira-kira bisa enggak? Saya pengen tetap memenuhi kesenangan indera saya, tapi punya pikiran yang terlatih. Bisa enggak kira-kira? Bisa? Harusnya bisa. Kesenangan, jadi memenuhi kesenangan indera, tapi pikirannya terlatih. Yang merasa bisa siapa? Yang merasa tidak bisa? Wah, lebih banyak yang merasa tidak bisa. Yang Pio kelas 5 juga tidak bisa. Yang saya maksudkan, kesenangan indera ini bukan dalam arti kebutuhan. Ya, cukup. Kalau kebutuhan ya kebutuhan makan kita harus penuhi. Tapi bukan kebutuhan makan. Tapi saya enggak mau makan ini, saya mau makan itu. Mau makan ini, mau makan yang lain. Bukan yang ada di tempat. Mengejar keinginan indera itu tidak sejalan dengan memperoleh atau memiliki pikiran yang terlatih. Ini dua jalur yang berbeda. Karena otomatis kalau kita mengejar kesenangan indera ini pikiran enggak terlatih. Kalau pikiran terlatih kita bisa potong. Enggak. Contohnya gini, kalau Bapak Ibu masuk dalam retret meditasi, gunanya untuk melatih pikiran ya. Itu kesenangan indrawi semua dipotong. Makanan harus terima makanan apa yang disediakan oleh panitia. Saya lihat makanannya vegetarian. Ya, saya pengen makan Indomie. Indomie aja. Harganya cuma 5.000 loh. Enggak bisa tuh. Jadi retret 10 hari ini digunakan, retret meditasi 10 hari katakan, ini digunakan benar-benar untuk memotong kesenangan indera. Semua disediakan, tempat tidur pun tempat tidur yang sederhana. Supaya pikiran terlatih, muncul keinginan, nah nggak ada pilihan kok. Muncul nafsu, nggak ada tuh. Di tempat ini tidak ada, bahkan mau pulang meninggalkan tempat meditasi pun nggak boleh, kecuali melarikan diri loh ya. Tapi kalau minta izin guru pasti nggak boleh. Sebosen-bosennya, nggak kuatnya mau pergi nggak boleh. Pesannya cuma satu, apa? Amati saja, amati gejolak pikiran. Enggak pernah diizinkan, tidak akan diizinkan. Nah, tadi mungkin yang dimaksudkan kesenangan indera ini beda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan makanan, kita makan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu kebutuhan, bukan kesenangan indera. Kesenangan indera adalah bukan makan yang saya butuhkan, tapi makan yang saya inginkan. Enggak butuh sebetulnya. Makan itu bisa dengan, kalau dalam balik ke retret meditasi, nasi, sayur, dan lauk pauk yang sederhana. Itu yang tubuh butuhkan, harus makan. Kalau di retret meditasi enggak makan malah enggak dianjurkan. Karena tubuh butuh makan. Tapi enggak bisa neko-neko, saya enggak mau ini, saya maunya ayam goreng. Enggak ada. Ya sudah, pikirannya dilatih supaya enggak berloncatan, enggak muncul rasa marah, tapi oke, saya terima yang ada apa pada waktu itu. Jadi kesenangan indera dan pikiran yang terlatih ini enggak sejalan. Kalau mau punya pikiran yang terlatih, kesenangan indera harus dipotong, keinginan harus dipotong. Bukan berarti kita enggak boleh makan, enggak boleh mandi, membersihkan kulit, enggak.
tapi melatih pikiran supaya tidak muncul keinginan-keinginan yang di luar dari apa yang kita butuhkan. Contoh lain misalnya, saya butuh tas. Biasanya kalau pergi perempuan ya, ada banyak barang yang harus dibawa, apalagi kalau punya anak, ada butuh tisu lah apa segala macam, saya butuh tas. Itu kebutuhan. Kalau diberi tas yang asal tas saja, bisa dimasukkan barang, bisa dimasukkan semua kebutuhan kita dibawa, cukup. Ini kebutuhan terpenuhi. Tapi kalau sudah bilang tasnya harus bermerek LV misal, ini udah bukan kebutuhan lagi. Ini mengejar kesenangan indera. Bangga tasnya bermerek. Baju ini kebutuhan. Kalau enggak, ya gimana kita mau keluar dari rumah? Tapi baju yang harus seperti ini, dengan merek seperti ini, dengan model seperti ini di luar dari kebutuhan. Itu yang namanya kesenangan indera, yang banyak dikejar. Apa butuhnya seperti itu? Enggak. Rumah sama juga. Rumah tempat bernaung, bisa melindungi dari hujan, dari panasnya matahari, dari cuaca. Enggak harus rumah yang mewah. Kalau rumah mewah yang dikejar harganya 1M, 2M, itu bukan kebutuhan. Itu keinginan. Mengejar kesenangan indera. Nah ini yang kita harus paham. Kita harus bisa membedakan karena licin sekali. Karena pikiran kita sendiri sebetulnya udah sangat tricky, pintar memanipulasi. Enggak, kamu butuh ini kok, memang kamu butuh mobil mewah. Enggak, itu keinginan. Mobil biasa aja cukup kok. Lah kalau saya memang punya uang, saya mampu kok beli mobil mewah, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau kamu beli mobil mewah, adakah keinginan-keinginan lain yang muncul? Ini tadi, membakar. Mobil mewah kok pakai bajunya piyama? Mobil mewah kok pakai bajunya sekedar kaos oblong biasa, celana panjang biasa, sandal jepit? Enggak kan? Pasti diikuti keinginan-keinginan yang lain. Bawanya mobil mewah, ya tampilannya harus disesuaikan. Ini yang harus di-cut, satu di-cut. Karena bergulirnya bukan ke arah mengejar kesenangan indera. Tapi kita ingin melatih pikiran, kalau mampu beli, enggak apa-apa. Tapi waspadalah dengan buntutnya ini loh. Keinginan di belakangnya, buntutnya ini loh yang bahaya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, manfaatnya? Apakah tidak bisa dimanfaatkan untuk yang lain? Punya mobil mewah, sudahkah berdana? Punya mobil mewah, sudahkah mengembangkan batin? Bukan berarti ini nanti seperti yang dikatakan banyak orang, berarti orang yang beragama Buddha, Buddhis, itu enggak boleh kaya. Loh ya boleh kaya. Boleh. Kalau bisa kaya, jadilah kaya. Tapi tetaplah miliki pikiran yang terkendali. Kalau enggak kita kebakaran. Kaya dan terbakar keinginan, double ruginya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus melepas kesenangan indera, kesenangan dunia, atau
Dalam bahasa Inggris disebut sensual pleasure. Ya ini, yang nomor satu adalah agar memperoleh kondisi pikiran yang terlatih dan terampil. Bapak Ibu, kesenangan indera, harta dunia yang kita peroleh itu enggak dibawa kemana-mana. Tidak dibawa kemana-mana. Tidak akan bisa kita bawa ke kehidupan berikutnya. Beberapa hari yang lalu ada salah satu orang tua dari siswa kami yang meninggal dunia setelah sakit sekian lama, kena kanker. Jadi pada waktu posisi meninggal tidak berambut dan perutnya besar, badannya kurus. Dan pada waktu itu baru orang-orang bisa tersadar. Ada satu orang yang berkata, ternyata harta dunia satu tidak bisa menyembuhkan penyakit ya, tidak bisa mencegah atau tidak bisa menghalau kematian. Kemudian yang kedua, harta dunia yang dikumpulkan sepanjang hidup tidak ikut dibawa. Yang dibawa apa? Perbuatan baik. Yang dibawa apa? Pikiran kita yang terlatih. Itu yang akan bisa kita bawa ke kehidupan berikutnya. Bulan ini banyak sharing tentang reinkarnasi atau kehidupan setelah kematian. Karena terakhir beliau banyak membaca buku, melihat film tentang kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang sudah pernah hidup kemudian lahir kembali dan dilihat dari sejarahnya apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, sesuatu yang jelek akan terbawa dalam kehidupan berikutnya. Jadi bukan harta yang dibawa. Yang zaman dulu di kehidupan sebelumnya itu kaya raya, di kehidupan berikutnya setelah kematiannya dia ya lahir enggak kaya raya tuh. Tidak ada harta yang bisa dibawa. Tapi ada anak yang di dalam kehidupan sebelumnya, ada orang di dalam kehidupan sebelumnya sudah penuh kebijaksanaan, dia lahir kembali menjadi anak yang punya kebijaksanaan. Ada anak ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilahnya, ini dulu matinya mati tua ini. Karena omongannya kok seperti orang tua ya. Pernah dengar istilah seperti itu, kok anak kecil ini ngomongannya sudah tingkat tinggi nih. Kalau bahasa Jawanya temuwo gitu. Padahal masih usia mungkin 3 tahun, 4 tahun. Jadi yang dibawa adalah ini, pikiran yang terlatih, bukan harta dunia. Nah itu satu alasan kenapa kita harus melepas kesenangan dunia. Agar memperoleh kondisi pikiran yang terlatih. Kemudian yang kedua, kita melepas kesenangan dunia supaya terbebas dari beban mental yang dibawa oleh kesenangan indera tadi, kesenangan dunia tadi. Misalnya, ya tadi contohnya korupsi, itu ada beban mentalnya enggak sih? Orang korupsi itu happy sih, tapi ada beban mentalnya enggak sebetulnya? Iya, khawatir dengan, aduh kalau ketahuan gimana ya. Di permukaan aja kelihatannya happy. Bisa hidup layak, kaya raya, punya ini, punya itu. Tapi ada beban mental. Kalau untuk anak-anak, mencontek, happy enggak? Dapat nilai 100. Happy, tapi ada beban mental loh. Kalau ketahuan gimana? Jadi 0, harus ngulangi lagi, ya kan? Nah, itu yang kedua. Kita melepas kesenangan indera supaya terbebas dari beban mental. Kalau kita hidup yang
apa adanya sesuai dengan kebutuhan, nggak ada beban mental. Dengan harta saya sendiri, hidup sesuai kemampuan, tidak ada beban mental. Kemudian yang ketiga, tidak menumbuh suburkan musuh utama yang membuat ketidakbahagiaan, yaitu keserakahan, kebencian, dan ego, loba, dosa, moha. Karena kesenangan indera ini hanya menyuburkan 3 penyebab ketidakbahagiaan. Loba, dosa, moha tambah subur begitu kita mengejar kesenangan indera. Dari jalan mulia berunsur 8, saya ambil 1, pikiran benar. Di dalam pikiran benar ini ada 3 yang diulas. Dalam pikiran benar itu dikatakan tinggalkan kesenangan indera. Kemudian tinggalkan niat jahat dan tinggalkan keinginan mencelakai. Pikiran benar harusnya isinya itu. Tinggalkan kesenangan indera, tinggalkan niat jahat, dan tinggalkan keinginan mencelakai, mencederai. Di situ yang namanya kita punya pikiran benar. Kalau kita lihat para biku, bikuni, mereka dengan mungkin akan lebih mudah untuk yang namanya memotong kesenangan indera. Karena hidupnya sangat diatur, penuh dengan aturan. Mereka makan juga diatur, apa yang mereka kenakan diatur. Lah kita sebagai umat awam bisa nggak melatih itu? Bisa? Bisa. Andai kata ya, kemarin itu tadi dalam perjalanan menjemput Bulani, kita ngobrol masalah kesehatan. Kalau kita cek darah, itu kita bisa keluar hasilnya, oh kolesterol berapa, asam urat berapa, ini yang waspada, rapotnya yang biru mana, yang merah diwaspadai. Andai kata ada cek ya, untuk kualitas batin, kita dicek kualitas batinnya, kemudian keluar hasilnya. Oh karma buruk kamu, angkanya merah, berarti harus waspada nih. Harus banyak tanam karma baik. Kemudian tingkat kesenangan indera, mata 90, normalnya 0. Waduh harus hati-hati nih. Gitu. Tapi enggak ada ya. Alat cek seperti itu belum ada. Jadi yang harus dilakukan alat ceknya apa? Ya pikiran tadi. Kalau fisik mudah. Misalnya tadi balik cek kesehatan. Wah, kok gula darah saya sebelum makan tinggi 120, batasnya misalnya katakan 100. Oh saya harus mengurangi konsumsi gula, iya kan? Hari ini saya sudah minum manis terlalu banyak, berarti sisa hari saya nggak minum manis. Gampang. Nah kalau yang urusannya dengan batin, ya kita anggap aja kita kurang dah, semuanya kita kurang supaya kita semangat latihannya. Kita nggak tahu kok. Bapak Ibu berani mengatakan saya sudah cukup menanam karma baik gitu? Enggak berani kan? Ya kita anggap kurang aja terus. Jadi biar rajin-rajin tanam karma baik gitu ya. Kita enggak pernah tahu loh. Karena enggak ada alat ukurnya. Kita juga enggak berani mengatakan sudah stop. Tadi pagi itu adalah saat terakhir saya memetik karma buruk. Sesudah ini saya nggak akan memetik karma buruk, nggak berani juga. Jadi nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah ayo latihan. Buat pikiran terampil. Tahu bahwa oh ini kesenangan indera. Saya mengejar kesenangan indera. Buat batin ini sensitif. Kalau saya bilang ke murid-murid, mereka punya sebetulnya pada waktu kalian melakukan tindak kejahatan atau perbuatan buruk. Itu biasanya kalau kalian masih mampu mendengar, itu ada yang memberitahu, ini kayaknya salah loh.
Kamu mau nyontek aja, ulangan nggak bisa. Kamu mau nyontek, itu kalau kamu masih mendengar dan membiasakan mendengar, itu ada yang memberi peringatan. Yang kamu lakukan salah loh, mbok jangan. Jangan, hati-hati, ini nggak boleh. Nah ini loh, ini yang harus kita punya nih. Pengingat bahwa, ini kamu sekedar mengejar kesenangan. Ini kebutuhan. Itu datangnya dari pikiran yang terlatih. Sekali lagi, kita sebagai umat awam, apa yang harus kita lakukan? Mulai dari hal kecil. Latihan pada waktu uposata misalnya. Kita belajar melakukan 8 sila, meditasi. Kalau Bapak Ibu yang muda-muda ini, Bapak Ibu juga, walaupun sudah berkeluarga, siapa tahu bisa punya waktu untuk ikut retret meditasi. Akan sangat besar artinya dalam melatih pikiran supaya lebih terampil, tahu membedakan antara ini cuma mengejar kesenangan, ini memang kebutuhan. Atau kalau ya saya belum bisa retret, coba deh latihan meditasi di rumah. Ada yang bilang 5 menit, jangan 5 menit deh. Kita bisa ngobrol, bisa melakukan kesenangan kita lebih dari 5 menit kok. Kita bisa nonton film 2 jam, tapi meditasi masa 5 menit. Paling tidak 15-30 menit setiap hari. Itu aja sudah mendisiplinkan pikiran supaya terlatih. Bapak Ibu, saya sendiri merasa bangga loh menjadi Buddhis. Karena di Buddhis ini meditasi itu sudah seharusnya menjadi praktek yang dijalankan, dilakukan sehari-hari. Di agama lain kayaknya tidak sesering Buddhis. Katolik ada meditasi ya. Tapi kayaknya yang dilakukan sehari-hari ini ya, sejak awal saya kenal ajaran Dhamma, itu yang saya dengar meditasi. Nah kita yang belajar Dhamma, alangkah baiknya kalau kita ayo praktek meditasi. Saya tutup sharing Dhamma saya dengan sebuah cerita. Pada waktu Sang Buddha itu ada seorang raja, mantan raja, yang bertekad untuk melatih pikirannya dengan meninggalkan kerajaannya, meninggalkan keluarganya, dan masuk ke dalam hutan untuk bermeditasi. Beliau meninggalkan semua keduniawian dan belajar untuk menjadi biku. Duduk di bawah pohon dan bermeditasi. Kemudian pada saat mantan raja ini yang sekarang jadi biku bermeditasi, tanpa sadar atau sadar, si biku ini berkata betapa bahagianya. Pada waktu meditasi berkata betapa bahagianya. Rekan-rekan biku yang lain yang mendengar itu, waduh, jangan-jangan dia ingat dulu, zaman dulu waktu dia jadi raja nih. Makanya dia mengatakan betapa bahagianya. Berarti pikirannya kemana-mana, pikirannya ke masa lalu. Dia masih merindukan kedudukannya, kekayaannya, dan kesenangan-kesenangannya. Laporlah para biku itu kepada Sang Buddha. Mereka lapor. Kemudian Sang Buddha memanggil si biku yang dulunya seorang raja dan ditanya, tadi kamu pada waktu bermeditasi mengatakan betapa bahagianya. Coba diceritakan apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian biku itu berkata, pada waktu bermeditasi saya mendapat ingatan. Dulu waktu saya jadi raja, saya punya penjaga banyak. Istana yang mewah, makanan yang lezat-lezat. Tapi saya tidak pernah
merasa damai. Saya selalu merasa resah, gelisah, ketakutan. Walaupun dijaga, saya tidak merasa dilindungi, tidak merasa terlindung. Tapi justru sekarang, saat ini, saat saya sedang sendirian, berada di bawah pohon di tengah hutan, saya merasa damai, tenang, tentram, bahagia. Ini bahagia. Ini bahagia, kebahagiaan sejati. Yang bisa kok diperoleh pada kehidupan sekarang juga. Jadi, mari kita berusaha sedikit demi sedikit mengikis kesenangan duniawi, memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Dengan demikian mengikis kesenangan duniawi. Mengikis kesenangan duniawi berarti kita melatih pikiran supaya terampil hidup dalam ajaran kebenaran. Dan semoga dengan niat kita untuk berlatih dengan sungguh-sungguh menjalankan dhamma, semua makhluk hidup termasuk kita berbahagia. Sabe satta bhavantu sukhitata.